Indikator ini 90% akurat buat nandain puncak dan bottom Bitcoin di sepanjang sejarah. Untuk kamu yang masih bingung kapan waktu yang tepat buat jual dan beli Bitcoin kamu, maka kamu nggak boleh ketinggalan informasi ini. Apalagi di akhir video, aku bakal kasih satu bonus indikator yang terbaik yang bisa kamu cek, tapi masih banyak orang yang mengabaikannya. Mau tahu? Langsung aja, yuk kita bahas. Oke guys, indikator yang pertama kita punya investor tool, di mana kita diberikan 3 garis. Yang pertama adalah price atau harga dari Bitcoin yang ditandai dengan garis berwarna hitam. Dan yang kedua adalah investor bottom atau yang ditandai dengan garis berwarna merah. Ini juga kita bisa menyebutnya sebagai garis support, yaitu 2 years SMA. Dan garis berwarna hijau kita bisa menyebutnya sebagai resistance atau batas atas atau 2 years SMA kali 5. Cara bacanya seperti apa? Bacanya adalah setiap kali garis berwarna hitam atau harga dari Bitcoin ini mendekati area investor bottom atau garis berwarna merah, maka ini menandakan bahwa Bitcoin sudah ada di bottomnya. Tapi kalau garis berwarna hitam itu mendekati garis berwarna hijau, maka itu menandakan bahwa Bitcoin sudah mulai mendekati area topnya atau area puncaknya. Contoh, saat di garis seperti ini, ya, di tahun 2021, ketika garis berwarna hitam atau area Bitcoin itu mulai mendekati area garis berwarna hijau atau menyentuh area garis berwarna hijau, maka dia langsung drop. Dan ini menandakan bahwa Bitcoin sudah mengalami masa puncak. Ya, sama halnya dengan tahun 2013, ketika harga Bitcoin garis berwarna hitam itu mengenai area atau garis berwarna hijau, bahkan melewati, maka itu menandakan puncak dari Bitcoin dan Bitcoin langsung koreksi hingga bahkan menyentuh garis berwarna merah atau investor bottom. Lalu bagaimana kondisi market saat ini? Kalau kita melihat kondisi market saat ini, kita bisa melihat bahwa garis berwarna hitam yang menandakan Bitcoin itu masih berada di tengah-tengah, tidak mendekati area berwarna merah dan juga tidak mendekati area berwarna hijau. Artinya, kita harus hold atau tahan dulu, tidak jual dan juga tidak beli. Mungkin boleh beli tapi mencicil dengan strategi DCA. Oke, yang kedua adalah P-Cycle Top Indicator, di mana kita mendapatkan beberapa tanda untuk melihat apakah harga Bitcoin sudah mahal ataupun belum, dan di mana area jual dan juga belinya. Kalau kita melihat di sini ada terdapat area berwarna orange, ini menandakan area jual Bitcoin. Dan kalau kita melihat di sini ada area berwarna biru seperti ini menandakan area untuk beli Bitcoin. Oke, sekali lagi, area berwarna orange adalah area jual, area berwarna biru adalah area untuk beli Bitcoin. Ya. Nah, kemudian untuk area jual kita juga bisa mendapatkan konfirmasi dari adanya top crossover, ya. Artinya setiap kali ini garis berwarna biru dan juga garis berwarna ungu ini bersilangan, ini menandakan bahwa Bitcoin sudah mendekati area puncaknya. Artinya kita sudah harus bersiap-siap untuk taking profit atau jual Bitcoin kita. Ya, area berwarna biru itu adalah 111D SMA dan area berwarna ungu, garis berwarna ungu adalah 350D SMA kali 2. Oke. Ketika kedua garis ini bersilangan, maka kita harus siap-siap untuk menjual. Dan ini ditandai dengan adanya top crossover. Oke. Nah, kemudian garis atau area ya berwarna ungu ini adalah P-Cycle Oscillator. Ketika P-Cycle Oscillator ini memuncak ya, menukik ke atas ya, naik ke atas, maka menandakan bahwa kita sudah mendekati area buy atau area beli Bitcoin. Tapi ketika dia menukik ke bawah, maka itu adalah menandakan untuk area hold ataupun area jual Bitcoin kita. Oke. Nah,
Sekarang kita ada di posisi mana? Kalau kita tadi mendapatkan informasi bahwa harus ada area orange untuk kita jual, maka saat ini kita belum saatnya untuk jual Bitcoin kita. Karena belum muncul area berwarna orange dan belum muncul area top crossover. Ya, belum muncul orange dan belum muncul berwarna pink, yaitu top crossover. Ya, di area ini. Sehingga strategi yang saat ini kita bisa lakukan adalah wait and see ataupun menambah Bitcoin dengan strategi DCA atau cicil. Karena belum ada konfirmasi adanya area untuk kita menjual dan belum adanya top crossover. Selanjutnya Bitcoin Beam Indicator. Beam adalah singkatan dari Bitcoin Economics Adaptive Multiple, di mana cara bacanya simple banget, teman-teman. Area berwarna hijau atau di bawah 0, ini merupakan area beli. Area berwarna merah atau di atas 1, ini adalah area untuk jual. Oke, nah saat ini Bitcoin itu berada di tengah-tengah. Maka ini bukan saatnya untuk jual, tapi adalah saat yang tepat untuk hold dan juga mulai menambah cicilan Bitcoin kita dengan strategi apa? DCA atau Dollar Cost Averaging. Indikator selanjutnya adalah The Bitcoin Euphoria Zone. Ini merupakan salah satu indikator favoritku karena memberikan kita sinyal yang sangat tepat ya bagaimana dan kapan kita harus jual Bitcoin kita. Mulai dari dia memberikan price atau harga Bitcoin, price ATH atau all time high, euphoria zone, di mana market sudah mencapai euforianya, senang-senangnya, biasa itu menjadi indikasi untuk Bitcoin mencapai harga puncaknya, hit dan overheated, dan overheat ya menandakan Bitcoin sudah hampir mencapai puncak ya, bahkan sudah sangat puncak dan sudah saatnya kita untuk taking profit. MVRV ratio, MVRV plus 1SD dan MVRV plus 2SD, aku bakal menjelaskan semuanya kepada teman-teman cara bacanya seperti apa. Sekarang teman-teman perhatikan price-nya ya, atau garis berwarna hitam. Ini menandakan harga atau price dari Bitcoin. Nah, setiap kali price atau harga Bitcoin ini mencapai area atau garis muncul area atau titik-titik berwarna orange atau heat ya, dan titik berwarna merah atau overheat, ini menandakan Bitcoin sudah mulai mencapai puncaknya. Dan artinya kita harus siap-siap untuk menjual Bitcoin kita. Dan ini juga ditandai dengan munculnya area euphoria zone. Ya, setiap kali area euphoria zone ini muncul, maka Bitcoin mencapai puncak. Oke, euphoria zone muncul, kemudian titik hit dan overheat muncul, maka itu sudah menjadi sinyal yang kuat banget untuk kita mulai taking profit Bitcoin kita. Contohnya seperti tanggal 16 Desember ya tahun 2017, ini market sudah overheat dan langsung aja market langsung turun dan drop gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi, misalnya tahun 2021 di mana Bitcoin juga mengenai area hit dan overheatnya ya, dan muncul area euphoria zone, dan area Bitcoin sudah sangat overbought sekali dan kita harus bersiap-siap menjual Bitcoin kita, dan dia langsung drop dan muncul lagi area berwarna hijau euphoria zone ya, dan titik hit dan overheat dan Bitcoin langsung drop. Nah, ada yang unik juga di mana di tahun 2024 tahun lalu kita mendapatkan Bitcoin itu muncul ya area euphoria zone, kita masuk ke dalam area euphoria zone dan muncul titik hit di sini di Maret dan juga di April ya. Dan Bitcoin bener aja langsung drop juga ya sepanjang 6-8 bulan sejak April ya hingga di bulan September atau Oktober kita cukup konsolidasi yang cukup lama. Dan di bulan November sampai Desember kita juga mengenai area euphoria zone dan muncul titik hit, dan memang belum muncul overheat tapi sudah muncul titik hit ya dan masuk ke dalam euphoria zone, dan bener aja kita langsung ya mengalami konsolidasi dan juga drop beberapa poin gitu ya dari area all time high-nya kita yaitu di 108 ya. Dan kita sekarang ini berada di area 96.600 per Bitcoin-nya. Jadi ini adalah indikator yang bagus banget untuk kita
tahu kapan waktu yang tepat untuk jual dan beli Bitcoin kita, untuk jual Bitcoin kita maksudnya. Dan sebagai konfirmasi tambahan bahwa setiap kali Bitcoin itu sudah overheat ya, atau hit dan juga sudah saatnya kita jual, maka dia akan melewati ya, menyentuh garis berwarna biru atau MVRV plus 1 SD ya, dan garis berwarna merah MVRV plus 2 SD. Nah, garis berwarna orange itu adalah MVRV ratio. Jadi selain kita memperhatikan yang di atas, kita juga harus memperhatikan yang di bawah ya. Setiap kali MVRV ratio ini menyentuh garis putus-putus berwarna biru dan garis putus-putus berwarna merah, maka ini adalah tanda untuk puncak dan dia benar aja langsung drop. Menyentuh lagi garis berwarna biru, dia langsung drop. Menyentuh lagi garis berwarna biru, bahkan menyentuh garis berwarna merah putus-putus, dia juga langsung drop. Ini menandakan bahwa ini market sudah mengalami overheat ya, dan sudah saatnya untuk kita jual Bitcoin kita. Indikator yang selanjutnya adalah hash ribbon. Indikator ini ngasih kita sinyal kapan waktu yang tepat untuk kita beli Bitcoin berdasarkan aktivitas para miners atau mereka yang melakukan penambangan Bitcoin, di mana kita diberikan informasi dan data kapan ketika mereka melakukan penjualan atau recapitulation dari Bitcoinnya mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa para miners ini melakukan penjualan terhadap Bitcoin yang mereka miliki? Jawabannya adalah karena mereka tidak bisa menutup cost atau biaya dari produksi Bitcoin ya, dan juga harga Bitcoin itu sendiri, sehingga biayanya tidak nutup ya. Harga Bitcoin itu lebih rendah daripada biaya untuk mining Bitcoin, sehingga mereka dipaksa untuk menjual Bitcoin yang mereka miliki. Nah, kegiatan atau aktivitas capitulation para miners ini itu ditandai dengan area berwarna pink atau hash ribbon capitulation ini. Oke, nah contohnya seperti ini. Setiap kali area ini muncul, maka ini menjadi sinyal yang tepat untuk kita beli Bitcoin kita. Karena mau tidak mau, suka nggak suka, maka akan terjadi koreksi yang cukup dalam karena para miners itu menjual Bitcoin mereka, tentunya akan membuat market itu turun ataupun crash dalam jangka waktu tertentu ya. Dan kapan waktu yang tepat itu ditandai juga dengan garis berwarna hijau atau HR30D SMA atau SME. Ya, ketika garis berwarna hijau ini berada di bawah garis berwarna biru dan garis berwarna ungu, maka itu adalah tanda juga bahwa kita adalah berada di masa yang tepat untuk beli Bitcoin. Karena ini juga merupakan area di mana para miners menjual Bitcoinnya mereka. Oke, dan artinya area berakhirnya recapitulation adalah ketika garis berwarna hijau itu sudah berada di atas garis berwarna biru dan garis berwarna ungu, seperti saat ini. Aku percaya sukses di kripto itu bukan soal hoki, tapi soal belajar dan sabar. Dan kamu yang nonton video ini artinya sudah selangkah lebih maju dibandingkan trader dan investor lain di luar sana. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya informasi ini nggak berhenti di kamu aja. And see you in the next video. Bye-bye.